Udah kelihatan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anak. pagi. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 7H yang Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Baik, Allahu Bu. Akbar. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga kalian juga tetap semangat dan giat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh akibat pandemi yang belum berakhir. Apakah suara Ibu dapat terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Bu. Kemudian untuk layar dari Ibu apakah terlihat dengan jelas? Terlihat, Bu. Baik. Bertemu lagi dengan Ibu ya anak-anak untuk melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia pada pembahasan minggu lalu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mungkin kita dapat mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Iqbal untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, semoga kita diberi kelancaran, kemudahan, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Mas Iqbal yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini mendapat berkah dan bermanfaat untuk hari yang akan datang ya. Selanjutnya untuk kehadiran, Ibu lihat ini sudah hadir semua ya. Betul, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas semangat kalian ya, walaupun pembelajarannya masih daring ya. Semoga tetap semangat dan giat ya. Untuk mengawali pembahasan pada hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video dari Instagram. Pasti masing-masing dari kalian memiliki Instagram ya? Betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Saya nggak punya, Bu. Wah, besok bisa bikin ya Nak Sulaiman. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video. Bisa diperhatikan ya. Nah, jadi pertama, tekan dulu bengkoknya, kemudian diparut kayak gini. Siapkan minyak, kemudian tumis bawang putih hingga kecoklatan. Sekarang masukin ebi yang sudah dicincangnya. Udah kayak gini, masukin wortel dan juga buncisnya. Ini dimasak sampai rata dan masukin bengkoknya. Pastikan campur sampai rata dan masukin penyedap, garam, dan lada. Oh ya, kalian gunakan api kecil aja dan terus dimasak sampai kayak gini. Kemudian kalian siapkan kulit lumpianya, masukin campuran bengkok secukupnya, kemudian digulung kayak gitu. Terus kalian oles aja minyak pada ujungnya, kemudian direkat. Pastikan isiannya sudah tertutup semuanya biar tidak bocor pada saat digoreng. Lumpia bengkoknya sudah jadi. Gampang kan? Guys, ini sih cocok banget sih buat cemilan. Baik. Bagaimana pendapat kalian mengenai video yang sudah Ibu tayangkan? Enak, Bu, kelihatannya. Pengen coba Untuk bikin. Fernanda mungkin bisa menyampaikan pendapat yang lain, mungkin selain enak atau jadi pengen ikut bikin Bu atau Iya, bagaimana? jadi pengen ikut bikin, Bu. Apalagi di sampingnya ada ininya, alat dan bahannya. Jadi bisa diikutin dengan mudah di rumah. Nah, baik. Tadi Fernanda sudah menyebut ada alat dan bahan ya. Mungkin isinya atau yang lain dari video tersebut, apa yang bisa Mbak Fernanda dapatkan informasinya? Cara membuat lumpia, Ibu. Lumpia bengkuang. Baik, terima kasih ya Mbak Fernanda sudah menanggapi. Bagus sekali jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin menurut Mbak Diah Ayu, apakah dari video yang sudah Ibu tayangkan termasuk ke dalam teks prosedur? Mbak Diah Ayu, apakah masih Iya, Bu. bergabung? Iya. Masih, Bu. Baik, apakah dari video tersebut yang tadi sudah Ibu tayangkan termasuk ke dalam teks prosedur atau bukan ya? Iya, termasuk, Bu. Termasuk. Mengapa Mbak Dia Ayu menyebutkan bahwa video tersebut termasuk ke dalam jenis atau contoh teks prosedur?
Karena tadi di awal dijelaskan mengenai langkah-langkah untuk membuat apa Bu tadi makanannya tadi. Oh, baik. Ada Bagus ya, Kak. langkah-langkahnya. Tandanya kalian telah mengikuti pembelajaran dari Ibu. Selanjutnya kita kembali kepada materi pada hari ini, yakni tentang teks prosedur dengan judul menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Ingat ya, siapkan LKPD, buku pembelajaran, buku catatan, dan alat tulis kalian, sehingga kalian tidak hanya menyimak pembelajaran dari Ibu, tetapi juga turut aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini berdasar pada kompetensi dasar 3.6, yakni menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, baik cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan pembelajaran yang meliputi, pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Tujuan yang kedua yakni peserta didik mampu mengidentifikasi aspek kebahasan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Dan tujuan yang ketiga yakni peserta didik mampu menanggapi secara tertulis maupun lisan terhadap teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Selanjutnya dari salindia yang Ibu sajikan terdapat sebuah teks prosedur ya. Mari kita simak bersama. Teks prosedur yang Ibu sajikan ini merupakan hasil tangkapan layar dari akun Twitter @hermawandevina. Apakah ada yang kenal dengan Devina Hermawan ini? Saya Bu. Tidak Bu. Sepertinya Master Chef, Sevi. Bu. Baik. Saya Bu. Ya, betul. Tadi ada yang menjawab. Devina ini dari Master Chef, Bu. Ya, betul sekali. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Devina Hermawan merupakan chef ya, atau koki yang menjadi finalis di acara Master Chef Indonesia musim kelima. Pasti kalian cukup familiar ya dengan beliau karena kepiawaiannya dalam mengolah makanan. Sekarang kita simak bersama yuk resep martabak telur dari Devina. Mungkin Mbak Ayu Tipa bisa membantu Ibu membacakan apa yang sudah ada di salindia. Mbak Ayu Tipa, apakah masih bergabung? Masih Ibu. Baik, tolong Mbak Ayu Tipa mungkin bisa membacakan apa yang Ibu sajikan di sini. Mungkin dari judulnya atau kemudian bahan dan alatnya mungkin. Silakan Mbak Ayu Tipa. Jadi ini berjudul resep martabak telur. Dengan bahan 6 lembar kulit lumpia. Baik, selanjutnya. 4 butir telur, 4 batang daun bawang, 1 wortel, 3 jamur shiitake, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh kari bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula, setengah sendok teh merica, dan setengah sendok teh penyedap. Ada juga 5 cabai rawit, 1 siung bawang putih, 1 buah jeruk nipis, 50 ml kecap manis, 1 sendok makan bawang goreng, 20 ml minyak goreng. Sudah, Ibu. Mungkin dari slide selanjutnya ada yang bisa membacakan. Nah, Aziz, mungkin Mas Aziz. Ya, apakah Bu. Mas Aziz masih bergabung? Masih Bu. Baik, tolong dibacakan Mas. Cara membuat yang pertama kupas wortel dan potong kotak-kotak kecil. Yang kedua iris daun bawang. Ketiga buang batang jamur shiitake lalu potong kotak-kotak kecil. Yang selanjutnya memasukkan semua bahan ke dalam mangkok. Bumbui dengan garam, gula, merica, penyedap, kari bubuk, tepung terigu dan telur, aduk rata.
Baik, terima kasih Mas Aziz. Selanjutnya, Ya, Bu. mungkin Mas Sulaiman bisa membantu membacakan apa yang sudah Ibu sajikan di Salindia. Bisa Bu, tapi terlalu kecil Bu, tadi tidak kelihatan. Baik, Boleh diperbesarkan nggak Bu? apakah sudah terlihat, Mas Sulaiman? Sudah Bu. Ya, untuk selanjutnya tambahkan irisan cabai rawit sesuai selera. Keenam, panaskan selanjutnya panaskan tefoin seukuran kulit lumpia. Beri sedikit minyak lalu taruh 1 lembar kulit lumpia. Yang ketujuh, tuang adonan telur di atasnya lalu tutup dengan 1 lembar kulit lumpia. Yang kedelapan, balikkan martabak. Jika terlalu kering, tambahkan sedikit minyak. Masak hingga matang. Sudah Bu. Baik, terima kasih Mas Sulaiman. Selanjutnya ada yang bisa membantu membacakan, mungkin Mas Iqbal untuk Baik, langkah selanjutnya. untuk Baik, langkah yang selanjutnya yang ke-9, untuk sambal kecap, ulek bawang putih, cabai rawit, garam, dan kaldu bubuk. Yang ke-10, tambahkan jeruk nipis, kecap manis, dan bawang goreng, aduk rata. Yang ke-11, martabak telur siap disajikan dengan sambal kecap. baik, terima kasih Mas Iqbal. Kemudian tadi ada Mbak Tipa, Mas Aziz, dan Mas Sulaiman. Terima kasih sudah membantu membacakan apa yang Ibu sajikan. Tandanya kalian tetap aktif ya, tidak hanya menyimak. Selanjutnya dari teks prosedur yang sudah Ibu sajikan ya, ada 4 slide. Mungkin ada yang bisa berpendapat atau menyimpulkan bahwa dari teks prosedur ini isinya ada apa aja sih? Mungkin Mbak Fernanda. Yang pertama ada judul Ibu. Baik, Selanjutnya judulnya apa Mbak Fernanda? resep martabak telur. Baik, selanjutnya Ada pengantar Bu. Kayak bagian yang mana Mbak yang pengantar? jangan didadar, resep telur camilan satu keluarga suka. Baik, bagus sekali. Kemudian ada apa Mbak di langkah selanjutnya? Ada alat, ada bahan Bu. Baik, Bahan-bahan yang digunakan selanjutnya dalam ada apa lagi Mbak? ada langkah-langkah. Baik, ada apa lagi Mbak setelah langkah-langkah? Ada penutup Bu. Apakah di sini ada penutup Mbak? Sepertinya tidak ya Bu. Martabak Ya, telur siap baik. disajikan dengan sambal kecap. Baik, terima kasih Mbak Fernanda. Jawabannya sangat bagus ya, cukup bagus. Jadi dari teks prosedur yang sudah Ibu sajikan, terdapat seperti yang sudah Mbak Fernanda sebutkan ya, tadi ada judul, ada pengantar, kemudian ada bahan, ada langkah-langkah, dan ada penutup yang sifatnya opsional. Artinya bisa diberikan atau bisa juga tidak menggunakan kata penutup. Dari judul, kemudian pengantar, bahan, langkah, dan penutup dapat diklasifikasikan, mungkin dapat dipadatkan lagi menjadi 3 struktur teks prosedur, yakni tujuan yang berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks, kemudian ada alat dan bahan yang berisi alat dan bahan yang diperlukan, dilengkapi dengan perincian hingga ukuran yang akurat. Selanjutnya yang ketiga ada langkah-langkah yang berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis. Lalu anak-anak, teks prosedur penggunaan bahasanya cukup khas ya. Menurut Mbak Diah Ayu, bagaimana atau apa saja kata-kata yang umumnya digunakan dalam sebuah teks prosedur? Tuangkan. Selanjutnya Biasanya ada apa lagi mungkin Mas Iqbal?
Mas Iqbal, apakah masih bergabung? Gimana Bu? Gimana? Untuk di teks prosedur penggunaan bahasanya bagaimana sih Mas? Apakah ada kata-kata khusus atau ada ciri khusus? Mungkin dari teks prosedur yang sudah Ibu sajikan, seperti Mbak Mungkin Dia Ayu tadi menjawab misalnya tuangkan. Tuangkan. apa ya? Mungkin di sini ada kata masukkan ya Mas? Di langkah yang keempat, masukkan. Nah, selain itu ada kata apa lagi mungkin Mas Aziz? Iya, gimana Bu? Ada kata khusus apa lagi yang ada atau digunakan pada teks prosedur? Kata khusus. Bagaimana Mas Aziz? Kata khusus. Ya, mungkin tadi ada kata tuangkan, kemudian ada masukkan. Oh. Tuang adonan, Bu. Baik, bagus ya. Seperti yang dari Ya. Mbak Dia Ayu tadi, tuangkan atau tuang. Nah, Tambahkan irisan. ya, bagus Mas Aziz. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan dalam sebuah teks prosedur ini memiliki ciri tersendiri yang dapat disimpulkan memiliki 6 aspek kebahasaan. Yang pertama ada menggunakan kalimat imperatif atau kalimat yang memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, masukkan santan setelah daging empuk. Yang kedua ada menggunakan bentuk pasif untuk proses. Bentuk pasif itu biasanya menggunakan kata dia. Untuk contohnya, santan sebaiknya dimasukkan setelah daging empuk. Nah, ini kebalikan dari kata yang ciri yang pertama menggunakan kalimat imperatif dengan kata masukkan. Nah, untuk yang ciri yang kedua juga bisa menggunakan bentuk pasif untuk menggambarkan proses. Misalnya, santan sebaiknya dimasukkan setelah daging empuk. Kemudian ciri yang ketiga disertai dengan kriteria atau batasan, misalnya goreng hingga kecoklatan. Berarti kalian harus menggoreng apa yang sedang kalian masak atau buat hingga kecoklatan. Jangan sampai hitam atau gosong atau mungkin masih berwarna kuning atau belum matang. Dan selanjutnya ada menggunakan kata adverbia, baik keterangan cara, alat, tujuan, kuantitas, syarat, dan akibat. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan. Misalnya, ketika menggoreng cimol, sebaiknya menggunakan api kecil. Kata sebaiknya ini termasuk dalam kalimat saran atau larangan, Mbak Ayu Tipa? Mohon maaf Ibu. Bagaimana? Untuk kata sebaiknya pada ciri kebahasan yang kelima, ketika menggoreng cimol, sebaiknya menggunakan api kecil. Kata sebaiknya ini kalimat saran atau larangan ya, Mbak? Saran Ibu. Baik, bagus sekali ya. Kata sebaiknya merupakan kata saran. Selanjutnya, ciri kebahasan yang keenam menggunakan kata penghubung, pelepasan, dan kata acuan. Misalnya, bentuk adonan bulat-bulat, lalu panggang sampai adonan tersebut kecoklatan. Nah, bentuk adonan bulat-bulat lalu panggang. Berarti kan yang dipanggang adalah adonan yang sudah dibulat-bulatkan tadi. Ini adalah kata pelesapan. Selanjutnya, kata sampai ini menggunakan merupakan kata penghubung dan adonan tersebut. Kata tersebut ini mengacu pada adonan yang sebelumnya sudah dibulat-bulatkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk aspek kebahasaan teks prosedur ini? Belum, Mas atau Bu. Mbak? Ya, Ibu. Baik. Apakah materi dari Ibu ini dapat dipahami dengan baik? Alhamdulillah bisa, Bu. Bisa Ibu. Baik. Insya Allah, Bu. Mungkin
jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberi penugasan. Kan tadi kalian sudah menyimak ya video cara membuat lumpia bengkuang dari akun Instagram @hungryfever dan utas atau treat resep martabak telur dari akun Twitter @hermawandevina. Kemudian dari hasil menyimak video dan utas resep yang sudah Ibu sajikan tadi, apakah keduanya termasuk sebagai teks prosedur? Kemudian kalian bandingkan keduanya secara kritis. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan tersebut, identifikasikanlah struktur dan aspek kebahasaan yang digunakan dalam video dan utas resep tersebut. Untuk materinya sudah Ibu sampaikan tadi atau mungkin ada di LKPD dan modul materi yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, dari langkah 1, 2, dan 3, kalian sajikan laporan hasil identifikasi ke dalam format tabel yang sudah Ibu sajikan pada LKPD, yang nantinya LKPD ini dikumpulkan sebelum UAS yang akan dilaksanakan pada bulan depan ya anak-anak. Apakah dapat dipahami mengenai penugasan ini atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas partisipasi kalian dengan antusias ya. Meskipun kondisinya masih belum memungkinkan untuk bertemu langsung, tetapi dengan adanya kecanggihan teknologi, kita masih tetap bersua melalui jejaring virtual ini. Kalian tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu jaga kesehatan dengan makan makanan dan minuman yang sehat bergizi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Mas. Terima kasih, Nak.